Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sulwan Fardita Iksan dari kelas C, kelompok 1 metodologi desain. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang metode-metode dalam metodologi desain. Metode merupakan cara, teknik, alat bantu, prinsip-prinsip, serangkaian aturan yang digunakan untuk memecahkan masalah atau mencapai hasil yang diinginkan dalam suatu bidang tertentu. Dalam konteks metodologi desain, metode dapat digunakan untuk memandu proses desain agar lebih terarah dan terstruktur sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun metode-metode yang umum digunakan dalam metodologi desain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah observasi. Metode ini melibatkan pengamatan terhadap pengguna atau lingkungan yang akan dirancang. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana orang menggunakan produk atau lingkungan tersebut sehingga dapat mengetahui kebutuhan dan masalah yang perlu diatasi dalam proses desain. 2. Wawancara. Metode ini melibatkan percakapan langsung dengan pengguna atau stakeholders untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan dan harapan mereka terhadap produk atau lingkungan yang akan dirancang. Yang ketiga, analisis persyaratan. Metode ini melibatkan penentuan persyaratan atau kebutuhan yang harus dipenuhi oleh produk atau lingkungan yang akan dirancang. Persyaratan ini dapat didapatkan melalui observasi, wawancara, atau studi literatur. Yang keempat ada brainstorming. Metode ini melibatkan diskusi dalam kelompok untuk menghasilkan ide-ide yang dapat digunakan dalam desain produk atau lingkungan. Ide-ide tersebut dapat bersifat kreatif dan out of the box sehingga memungkinkan untuk menghasilkan solusi yang lebih inovatif. Yang kelima ada prototyping. Metode ini melibatkan pembuatan model sederhana dari produk atau lingkungan yang akan dirancang. Tujuannya adalah untuk menguji konsep dan ide-ide yang telah dihasilkan sebelumnya. 6. Ada User Centered Design atau UCD. Metode ini fokus pada pengguna sebagai pusat perhatian desain. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari pengguna, analisis kebutuhan pengguna, dan memastikan bahwa desain memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Yang ketujuh ada Design Thinking. Metode ini menekankan pada 4 tahap proses desain, yaitu pemahaman, pengamatan, ideasi, dan prototype. Design thinking sering digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan mencari solusi inovatif. Yang keempat adalah Agile. Metode ini adalah pendekatan yang fleksibel dan terus-menerus berkembang dalam proses desain. Agile memungkinkan desainer untuk terus-menerus mengadaptasi dan memperbarui desain mereka berdasarkan umpan balik dan data baru. Yang kesembilan adalah Lean. Metode ini fokus pada pengurangan limbah dan efisiensi dalam proses desain. Dalam metode ini, desainer memprioritaskan fungsi yang penting dan mengurangi fitur yang tidak penting. Yang ke-10 ada Participatory Design. Metode ini melibatkan pengguna dalam proses desain. Desainer mengumpulkan umpan balik dan ide dari pengguna untuk memastikan bahwa desain memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ke-11 ada Human Centered Design atau HCD. Metode ini mirip dengan UCD, tapi lebih fokus pada pengalaman dan interaksi manusia dengan desain. HCD berfokus pada cara manusia berinteraksi dengan produk dan bagaimana produk dapat dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Tidak semua metode-metode tersebut dapat diaplikasikan untuk suatu kasus tertentu. Setiap kasus desain memiliki karakteristik, tantangan, dan tujuan yang berbeda, sehingga metode yang digunakan juga harus disesuaikan dengan kasus yang ditangani. Sebagai contoh, jika kasus desain adalah merancang sebuah produk yang berbasis teknologi tinggi, maka metode-metode seperti observasi langsung, wawancara dengan pengguna, dan pembuatan prototype mungkin sangat relevan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna. Namun, jika kasus desain adalah merancang sebuah kampanye iklan, maka metode-metode seperti analisis deskriptif, studi literatur, dan survei mungkin lebih relevan untuk memahami pasar dan target audiens yang dituju. Oleh karena itu, penting bagi desainer untuk memilih metode-metode yang sesuai dengan kasus desain agar hasil yang diperoleh juga lebih baik dan holistik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.